great. Bersyukur, bukan membanding-bandingkan. Ya, grace is not counted, it is given. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dan bukankah hal itu sepertinya biasa, kan? Dan itu fakta, ya. Alright, welcome back in this Andre Sabet channel, my quality time with Jesus. Halo teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda berpikir ya, atau Anda pernah merasa iri ya? Mungkin di kantor ada teman yang kerjanya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa, tapi ternyata dia naik jabatan lebih dulu loh. Ada banyak kan? Atau dalam pelayanan ada orang yang baru bertobat tiba-tiba dipakai secara luar biasa, sementara kita yang sudah lama ikut Tuhan bahkan sejak lahir sepertinya dilupakan. Dan Yesus pernah bercerita ya tentang seorang pemilik ya, seorang tuan kebun anggur. Ia memanggil pekerja pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Bahkan ada yang hanya bekerja satu jam menjelang malam, menjelang selesai ya, kerjaan. Anehnya upah mereka ternyata apa? Semua sama, 1 dinar. Apakah ini kira-kira adil? Loh, kan perjanjiannya Tuhan tanya waktu dia memanggil teman ya, memanggil orang-orang. Kamu mau nggak kerja di kebun anggur saya? Dia tanya kan, orang bertanya. Waktu itu yang kerja mulai pagi. 1 dinar. Nah, oke, Tuhan pemilik kebun anggur pergi lagi ke jalan. Pada sudah siang lah. Kamu mau kerja kebun anggur? Mau Tuhan, saya perlu kerjaan. Iyalah, kerja di kebun anggur saya. Berapa upah saya? 1 dinar. Nah, ada lagi yang dia cari lagi, ternyata kurang. Ya, ada lagi yang sore hari, ya, sekitar jam 4. Kamu daripada duduk di situ mau nggak kerja di kebun anggur? Oh ya mau. Berapa upah saya? 1 dinar. Oke, 1 dinar. Semuanya bekerja pada waktu gajian setelah selesai pekerjaan. Waktu penggajian gaji, loh, kenapa? Orang bertanya, loh, saya kerja dari pagi 1 dinar, dia yang baru 1 jam, kok coba juga 1 dinar? Pertanyaan, apakah ini kira-kira adil? Beginilah Yesus menyingkapkan satu kebenaran secara keras. Kasih karunia Allah tidak bisa dihitung dengan logika manusia, karena rahmat bukan soal matematika, tapi soal anugerah. Ya, saya ulang, ini anugerah. Bukankah Tuhan bebas memberikan anugerahnya kepada orang-orang pilihannya? Ya, dengar baik-baik ya. Saya akan jelaskan dan coba iris tipis-tipis. Perhatikan baik-baik. Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu berkata apa? Yesus sedang mengajarkan tentang kerajaan surga di situ ya. Pekerja yang dipanggil pagi hari merasa dirugikan ketika melihat yang lain mendapatkan bayaran yang sama, 1 dinar. Ya enggak? Mereka protes yang bekerja pagi. Mengapa kami yang bekerja seharian panas-panas mendapat upah yang sama dengan mereka yang hanya sebentar? Apa jawaban Tuhan pemilik kebun anggur itu? Ya, jawabannya menusuk. Tidakkah aku boleh berbuat sekendak hatiku dengan milikku sendiri? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kan perjanjiannya waktu saya ajak kan kamu tanya, berapa upah saya? Ya 1 dinar. Yang sore saya ajak juga dia tanya berapa? 1 dinar. Apa ada yang salah dengan pernyataan saya? Ya, dengar baik-baik. Pelajaran penting moralnya, ya. Di sini, moral of the story atau pesan moralnya, kasih karunia itu sama bagi semua, baik yang percaya sejak kecil, ya, sejak kecil dari mulai lahir, maupun yang bertobat di ujung hidup, sama-sama menerima keselamatan. Contohnya, penjahat ya yang disalib di sebelah Yesus ya, Lukas 23 ayat 43, oke?
yang pintar mencatat ya. Ia bertobat di detik-detik terakhir. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Wow. Wow, hati-hati ya. Karena hati yang membanding-bandingkan itu sebenarnya membunuh sukacita. Banyak orang Kristen kehilangan damai sejahtera karena mereka hanya sibuk membanding-bandingkan. Kenapa dia diberkati lebih? Kenapa pelayanan dia lebih berkembang? Kenapa hidupku terasa biasa-biasa saja? Padahal aku sudah berusaha keras loh. Dengar baik-baik, perhatikan ya. Padahal bersyukur membuka pintu damai perasaan sukacita. Jadi perasaan iri itu menutup pintu sukacita. Jadi bersukacitalah senantiasa ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Janganlah kamu iri hati sebab iri hati membusukkan tulang ya. Amsal 14 ayat 30 ya. Fokuslah pada apa yang Tuhan sudah berikan. Setiap kita sudah menerima 1 dinar dari Tuhan. Artinya apa? Keselamatan, kehidupan kekal, damai dengan Allah. Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Ya, dengar baik-baik. Gratitude turns what we have into enough. Contoh kehidupan sehari-hari ya. Di tempat kerja seorang karyawan merasa kesal karena gajinya ternyata sama dengan pegawai baru. Padahal ia sudah lama bekerja. Ia lupa bahwa ia harusnya masih bersyukur karena punya pekerjaan tetap, ya, punya gaji tetap dan kesempatan untuk bertumbuh. Ya, dalam pelayanan gereja sama. Ada yang iri hati karena temannya cepat jadi pemimpin. Ia lupa bahwa dipakai atau tidaknya kita yang penting adalah hati yang melayani. Itulah yang terjadi. Kita sering memikirkan yang apa? Yang bocai-bocai, yang boten-boten, gitu. Aneh ya. Kita sering terjadi. Kita sering memikirkan yang apa bocai-bocai, boten-boten kata bahasa Ibrani, boten-boten ya. Oke, dalam keluarga anak sering juga membanding-bandingkan perhatian orang tua, tapi yang dewasa akan sadar bahwa kasih itu tidak diukur dengan jumlah uang jajannya, melainkan dengan kehadiran dan ketulusan. Hidup ini akan penuh tekanan apa? Bahkan iri hati kalau kita terus melihat dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi sebaliknya hidup akan penuh damai kalau kita melihat dan fokus kepada Kristus dan kasih karunia-Nya. Jadi pesan moralnya, saudara teman-teman, ya, jangan habiskan hidup Anda dengan iri hati. Jangan ukur anugerah Tuhan dengan kalkulator kita. Dengar baik-baik. Kerajaan Allah bukan tentang siapa yang mulai duluan, tapi tentang siapa yang taat sampai akhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya. Matius 20 ayat 16. Hiduplah dengan hati yang bersyukur, bukan hati yang membanding-bandingkan. Ya, closing statementnya hari ini Tuhan mengingatkan kita kalau kita masih diberi nafas hidup, itu bukan karena kita pantas. Saya ulang lagi, kita masih diberi nafas kehidupan itu bukan karena kita pantas, tapi karena kasih karunia-Nya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika firman ini menegur dan memberkati saudara-saudara, jangan simpan sendiri ya. Bagikan dan sampaikan renungan ini ke komunitas-komunitas rohani lainnya. Dengar baik-baik bahwa anugerah Tuhan itu tidak bisa dihitung, tapi hanya bisa disyukuri. Amin. Tuhan Yesus, mari kita bertunduk dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami anugerah yang tidak ternilai, yaitu keselamatan. Ampuni kami kalau sering membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Ajari kami untuk selalu bersyukur, percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, hari ini ya, renungan ini, ya, video ini, jika Anda pikir ini berkati, tolong bagikan juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa ya, tetap semangat ya. Jangan biarkan kebenaran ini hanya berhenti
di telinga Anda. Ya, beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan, ya, karena saat ini dunia sedang haus akan terangnya Yesus. Ya. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Maka jadilah suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now. Bukan karena kita hebat, bukan ya. Tapi karena jiwa-jiwa itu terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the Lord at any cost. Siap. Save the Lord at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.